Shalom saudara yang terkasih, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus. Diumumkan kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran, saudara bisa memberitahu atau menyampaikan kepada pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapat nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pemimpin, PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda, diharapkan untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat, Tuhan terus berdoa bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia, mohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita telah melaksanakan ibadah secara onsite dan online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada nomor kantor gereja yaitu 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi tanggal 24 Oktober 2021 akan dilaksanakan secara onsite dan online. Saudara yang mengikuti secara onsite bisa langsung datang tanpa mendaftar dengan catatan yang pertama, usia 12 tahun ke atas. Yang kedua, mematuhi prokes sesuai anjuran pemerintah. Yang ketiga, dalam kondisi sehat atau tidak sakit. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut. Atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau lihat satu topik tentang salah buka hati. Kita mau baca dulu ayat pokok kita di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Rata-rata kita pasti pernah sekolah. Diajar, dididik, juga dinilai oleh guru-guru kita. Kalau guru itu sudah bilang salah, tinggal dicoret, dapat 0. Sebaliknya kalau gurunya bilang betul, dapat 100. Jadi guru itu yang dijadikan patokan, diterima sebagai tolok ukur kebenaran. Apa yang guru bilang benar, dianggap benar. Apa yang guru bilang salah, dianggap salah. Dia yang diterima sebagai patokan kebenaran. Tapi tidak hanya dalam masalah-masalah akademis aja, juga dalam moral, etika, sopan santun, sikap, tindakan, perbuatan, kata-kata, semua yang diajarkan, dikatakan oleh guru itu, dipercaya oleh murid-muridnya, diterima, dilakukan. Bahkan kalau murid-murid itu masih kecil, ditelan mentah-mentah begitu saja. Kita di Jawa punya satu singkatan yang bagus untuk guru itu, yaitu digugu lan ditiru. Digugu artinya dipercayai, dipatuhi kata-katanya, perintahnya. Ditiru artinya dicontoh, diikuti, dijadikan teladan untuk semua murid-muridnya. Sehingga semua murid-murid jadi seperti apa yang dikatakan oleh guru itu. Tapi ternyata tidak di Pulau Jawa aja, juga di negara-negara lain. Salah satunya seperti yang Martin Luther King Jr. katakan,
Kecerdasan dan karakter adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Jadi yang diturunkan oleh guru itu, yang ditularkan kepada murid-muridnya tidak cuma rumus-rumus matematika, kepandaian, kecerdasan fisika, kimia, bahasa, dan lain sebagainya. Tapi juga karakternya. Bagaimana gaya bicaranya, cara berpakaiannya, kata-kata yang dikeluarkan, itu juga ditularkan, diturunkan kepada murid-muridnya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, juga pola pikirnya, falsafah hidupnya, apa yang dipercayai, itu semua ditularkan, diturunkan kepada murid-muridnya. Sehingga guru itu dia ikut mewarnai corak hidup dari murid-muridnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena murid-murid mau buka hati kepada guru itu. Menerima, percaya sepenuh-penuhnya sebagai tolok ukur kebenaran. Tapi tidak cuma guru saja yang bisa jadi tolok ukur kebenaran. Juga orang-orang lain. Kalau kita mau buka hati kepada mereka. Buka hati itu artinya mau dengar. Kata-kata, pendapat, nasihatnya. Juga mau lihat, mau baca. Lalu percaya penuh. Dan menerima sebagai kebenaran. Bahkan dipegang erat-erat jadi patokan kebenaran. Kalau sudah demikian, selanjutnya pasti diikuti dan dilakukan. Sehingga murid-murid itu akan jadi sama persis seperti gurunya. Karena sudah buka hati. Contoh yang paling mudah kita lihat adalah anak-anak. Coba lihat kalau seandainya misalnya anak-anak itu sudah mengagumi satu tokoh. Misalnya princess, kita ambil contoh Cinderella. Dia kalau kelihatan barang apa aja yang ada gambarnya Cinderella, pasti dia pingin minta beli. Apalagi kalau baju, kostum, sepatu, mahkotanya Cinderella, dia pingin minta beli. Kalau sudah dibelikan lalu mulai dipakai, mulai jalan putar-putar seperti Cinderella. Karena memang dia suka, dia buka hati. Meskipun sekarang kita harus sangat berhati-hati. Karena dalam berbagai macam cerita anak-anak ini sudah mulai disisipi dengan okultisme, prinsip-prinsip LGBT dan lain sebagainya. Ini cuma sebagai contoh yang mudah terlihat. Kalau kita yang sudah dewasa, tentu kita tidak pakai baju Cinderella, lalu putar-putar seperti anak-anak kecil tadi. Tidak, tapi prinsipnya tetap sama. Kalau sudah buka hati buat seseorang, sudah percaya mau menerima sebagai kebenaran, maka semua yang dikatakan, semua yang diajarkan itu diterima, dipegang baik-baik, diikuti dan dilakukan, dijadikan patokan kebenaran buat dia. Sehingga itu akan membentuk riwayat hidupnya. Kalau buka hati pada orang yang baik, jujur, suci, cinta Tuhan. Mungkin dia rajin, bertanggung jawab, disiplin. Sedikit banyak dapat pengaruh yang baik. Bisa ikut disiplin, bisa ikut jujur. Tapi kalau buka hatinya pada orang yang salah, mungkin itu pencuri, perampok, atau pemakai narkoba. Sedikit banyak dia juga akan meniru. Rusak hidupnya, hancur masa depannya. Oleh karena itu kita lihat. Kepada siapa kita mau buka hati, itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Ada satu contoh yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, yaitu Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda. Seperti dulu Daud, Raja Yosafat ini dia betul-betul mencari Tuhan. Dia mencintai Taurat Tuhan dan hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan. Dia jauhkan segala bukit-bukit pengorbanan, berhala, dia jauhkan dari Yehuda. Dia suruh orang-orang Lewi untuk mengajarkan Taurat Tuhan kepada rakyat Yehuda. Karena itu Tuhan berkenan. Dan Tuhan meneguhkan kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Yosafat. Tapi kemudian pada saat Yosafat ini sudah kuat, dia melakukan satu kesalahan. Dia mengizinkan putranya Yoram menikah dengan Atalia, putri dari Raja Ahab, Raja Isabel.
Padahal sebagai umat Tuhan yang mengerti Taurat Tuhan, pasti si Raja Yosafat ini dia mengerti. Bukan kehendak Tuhan untuk umatnya menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kenapa Yosafat tetap mengizinkan, tetap nekat melanggar peraturan Tuhan itu? Rupanya si Yosafat ini dia sudah mulai kagum, terpesona akan kebesaran Ahab, kerajaan Israel yang memang lebih besar dari kerajaan Yehuda. Oleh karena itu dia biarkan aja anaknya menikah. Sehingga dia jadi besan dari Raja Ahab. Sampai akhirnya suatu kali si Yosafat ini dia mengunjungi besannya ke Samaria. Si Ahab menerima kedatangan Yosafat dengan begitu sukacita. Dia adakan perjamuan besar. Dia potong banyak kambing, domba, lembu, sapi. Dia bikin penyambutan pesta yang begitu besar untuk Yosafat dan orang-orang yang mengikuti dia. Rupanya tidak sia-sia sambutan yang begini meriah dari Raja Ahab. Kalau mungkin dulu dalam hati kecil si Raja Yosafat ini masih ada sedikit tanda tanya. Tapi dia melihat penyambutan yang begitu baik, penerimaan yang begitu ramah. Si Raja Yosafat mulai buka hatinya untuk Raja Ahab. Dia jadi percaya pada Raja Ahab. Buktinya ketika si Raja Ahab mengajak. Dalam 2 Tawari 18 ayat ketiga dikatakan, berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Wow, luar biasa. Satu komitmen yang dikeluarkan oleh si Raja Yosafat. Padahal Ramot Gilead itu bukan urusan si Raja Yosafat. Juga tidak ada kepentingan sama sekali dengan kerajaan Yehuda. Apalagi perang. Itu bukan perkara sepele. Perkara hidup atau mati. Besar resikonya. Tapi kenapa si Yosafat langsung menyetujui begitu aja ajakan si Raja Ahab? Karena dia terlanjur buka hati buat si Raja Ahab ini. Bahkan dia bikin komitmen sehati, sejiwa, setujuan dengan si Raja Ahab. Padahal siapa sebenarnya Raja Ahab ini? Satu orang yang begitu keji di hadapan Tuhan. Satu umat Tuhan yang mengerti hukum-hukum Tuhan. Tapi sengaja undur dari Tuhan. Menikah dengan bangsa kafir. Ikut dalam penyembahan berhala. Bahkan dia ajak seluruh rakyat Israel untuk ikut menyembah berhala. Meskipun zaman dulu belum ada koran, belum ada TV, belum ada WA, Instagram dan lain sebagainya. Pasti Raja Yosafat ini dia mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam kerajaan Israel. Kerajaan tetangganya itu. Pasti dia tahu, pasti dia dengar bagaimana si Raja Ahab mengambil Isabel, putri Raja Sidon untuk menjadi istrinya. Dan kemudian Ahab ikut menyembah berhala-berhala, Baal, Asyera, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya itu menarik murka Tuhan. Tuhan biarkan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Terjadi kekeringan yang begitu dahsyat di kerajaan Israel. Sampai raja harus cari rumput. Dan itu membuat si Isabel marah. Dia bunuh nabi-nabi Tuhan. Dilanjutkan lagi dengan pembunuhan 400 nabi Baal oleh Nabi Elia. Wow, seru itu. Pasti dengar si Raja Yosafat. Tapi dia tetap nekat bersekutu. Bahkan nekat bersehati dengan Raja Ahab. Rupanya kita lihat tidak sia-sia. Pengorbanan Ahab. Dia korbankan ternaknya, bikin perjamuan besar. Dengan itu, dengan pengorbanan sedikit, Ahab berhasil mengambil hati Yosafat. Sehingga Yosafat buka hati buat si Ahab. Rupanya ini trik sudah tua. Kalau sekarang kadang-kadang ada orang, ada sales-sales. Sebelum mereka mengajukan tawaran proposalnya,
mengajukan perjanjian kerjasamanya, mereka mengajak calon investor, calon nasabahnya, calon rekan bisnisnya itu untuk makan dulu. Dibawa ke restoran yang bagus, dipesankan makanan yang enak-enak, yang banyak, disuruh makan sampai kenyang. Setelah kenyang, baru dikeluarkan proposalnya, perjanjiannya. Karena sudah kenyang, jadi sungkan. Apa aja yang dikeluarkan ditandatangani. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak protes. Ini trik untuk buka hati. Sudah tua, sudah sejak zamannya Ahab dulu. Bukan tanpa maksud Ahab melakukan hal ini. Dia ingin mendapatkan satu keuntungan yang lebih besar. Tapi Yosafat rupanya dia sudah terlena, terbuai, tidak bisa melihat maksud-maksud jelek dari si Ahab ini. Dia ikuti aja apa yang Ahab minta dari dia. Meskipun sempat si Yosafat bilang, sebaiknya kita tanya Tuhan dulu. Si Ahab satu orang yang sangat lihai. Dia tahu kalau Yosafat ini satu orang yang percaya kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu dia pakai cara-cara yang kelihatannya rohani. Panggil nabi-nabi. Kumpulkan nabi-nabi, suruh datang ke sini. Datang 400 nabi-nabi. Begitu banyak, begitu megah kelihatannya. Kemudian Ahab tanya, apakah boleh aku pergi berperang ke Ramot Gilead? Atau aku harus membatalkannya? Nabi-nabi ini dengan sehati, bulat kata mereka bilang, majulah. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Jelas jawabannya, boleh pergi berperang. Bahkan mereka berani memberi garansi. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Raja pasti akan mengalahkan Raja Aram. Raja Ahab pasti akan bisa merebut kembali Ramot Gilead. Berani beri garansi. Tapi rupanya si Yosafat dia sadar, dia mengerti. Ini bukan nabi-nabi Tuhan. Dia tanya, apa tidak ada toh nabi Tuhan di sini? Si Ahab bilang ada sih sebenarnya. Masih ada satu namanya Mika. Lewat dia kita bisa minta petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Tapi aku benci pada Mika itu. Sebab dia tidak pernah memberikan nubuatan yang enak buat aku. Selalu nubuatan yang tidak enak, selalu jelek, yang celaka-celaka. Ah, jangan bilang seperti itu, kata Yosafat. Baik, panggil si Nabi Mika. Sementara suruhan berjalan untuk memanggil Nabi Mika, salah satu dari nabi-nabi palsu itu yang bernama Sedekia membuat alat peraga, sebuah tanduk dari besi. Memang kadang-kadang dalam berfirman kepada umat Israel yang begitu keras kepala, keras tengkuk, Tuhan memakai alat-alat peraga seperti yang dilakukan lewat Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel dan lain-lainnya. Ini yang ditiru oleh Sedekia dan nabi-nabi yang lain. Mereka bikin alat peraga, satu tanduk dari besi. Kemudian dengan tanduk besi itu si Sedekia berkata kepada Raja Ahab dan Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Begitu meyakinkan. Nabi-nabi yang lain tidak mau ketinggalan. Dengan sehati mereka bilang, majulah ke Ramot Gilead. Engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan Ramot ke dalam tangan raja. Luar biasa. Begitu meyakinkan. Tapi apa benar mereka mendapat pesan itu dari Tuhan? Sama sekali tidak. Tuhan tidak mau kerjasama dengan hamba-hamba iblis, ante-ante iblis ini. Kenapa kita bisa menyebut mereka ante-ante iblis? Bukan nabi Tuhan, tetapi nabi palsu, nabi-nabi yang bohong-bohongan aja. Karena kita lihat dari buah-buahnya. Kalau kita lihat nabi-nabi ini, 400 nabi ini, mereka bisa bikin satu hubungan yang baik dengan Ahab, dengan Isabel. Padahal Ahab dan Isabel melakukan dosa yang begitu terang-terangan melawan Allah. Begitu jelas, nyata. Orang biasa pun mengerti, menyembah berhala. Jelas melawan perintah Tuhan.
Tapi mereka bisa hubungan baik. Tidak seperti Nabi Mika yang terus melawan Ahab. Yang kedua, nabi-nabi ini bisa bertoleransi terhadap berhala-berhala. Baik Baal, Asyera maupun berhala-berhala lain yang disembah oleh Ahab dan Isabel. Mereka tidak melawan, menentang, menasehati Raja Ahab. Justru mereka mendukung Ahab dan Isabel. Jangan-jangan mereka ini adalah 400 Nabi Asyera. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 19 disebutkan Ahab mempunyai 400 Nabi Asyera dan 450 Nabi Baal. Tapi yang disebutkan ikut dalam pertandingan dalam tanda kutip melawan Elia untuk menurunkan api itu cuma 400 Nabi Baal. Dan akhirnya yang dibunuh juga 400 Nabi Baal itu. Di mana 400 Nabi Asyeranya tidak disebutkan. Mungkin mereka masih hidup, masih eksis, masih bekerja. Mungkin juga ini adalah nabi-nabi yang datang sekarang ini. Karena sama-sama 400-nya. Dan kalau benar mereka 400 nabi tersebut, 400 nabi yang dipelihara oleh Ahab dan Isabel ini, yang Alkitab katakan mereka makan dari meja Isabel. Jadi Isabel yang menghidupi mereka, memberi nafkah kepada mereka. Wajar aja kalau mereka mendukung Raja Ahab. Asal Bapak senang, minta apa dituruti, didukung. Ciri yang lainnya, mereka melawan Nabi Allah yang benar. Nanti kita lihat kemudian. Dan ciri selanjutnya yang akan terbukti nanti, nubuatan yang mereka katakan tidak terjadi. Tuhan sudah katakan di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-22. Apabila seorang nabi berkata, demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya. Maka janganlah gentar kepadanya. Ini yang Tuhan katakan. Kalau nubuatannya itu tidak terjadi, pasti mereka bukan nabi-nabi Tuhan. Sebaliknya mungkin kita bertanya, kalau nubuatannya terjadi, apa pasti dia nabi Tuhan? Belum tentu. Ini bukan satu-satunya tanda. Kita harus lihat, iblis itu begitu lihai, begitu pandai. Iblis bisa membuat berbagai mujizat palsu untuk menipu manusia. Seolah-olah Tuhan menggenapi nubuatannya. Padahal itu mujizat palsu dari iblis. Kita masih harus mengevaluasi lagi, memeriksa, mencocokkan lagi dengan firman Tuhan. Apakah cocok hidupnya, buah-buahnya dengan firman Tuhan? Kalau tidak cocok, meskipun nubuatannya terjadi, awas. Belum tentu mereka dari Tuhan. Bisa-bisa nabi-nabi dari iblis. Meskipun penampilan dari 400 nabi ini begitu meyakinkan. Kita harus mengerti. Kita melihat hal ini supaya kita mengerti. Supaya kita tidak sampai salah buka hati kepada nabi bohong-bohongan. Orang-orang yang berani pakai nama Tuhan. Membawa-bawa nyatot nama Tuhan. Padahal mereka bukan nabi-nabi Tuhan. 400 nabi-nabi ini pembawaannya begitu bagus. Dengan intonasi suara yang baik. Dengan mimik pantomimik yang meyakinkan. Mereka sampaikan nubuatan-nubuatan yang mereka buat-buat sendiri. Mereka pakai atribut-atribut rohani, kata-kata yang rohani, segala aksesoris yang rohani. Juga dengan kata-kata yang manis, lembut, supaya bisa masuk ke dalam hati mangsanya dengan mulus dan lancar. Mereka jamah perasaan hati orang-orang yang mendengarkannya. Bukan Roh Kudus yang bekerja, yang menjamah hati orang-orang yang mendengar. Tapi dengan trik permainan kata, trik permainan emosi. Itu yang mereka pelajari, itu yang mereka pakai. Sehingga bisa menjamah emosi, menjamah perasaan manusia. Sehingga mereka mau buka hati, percaya, nurut, taat. Dan melakukan apa aja yang diperintahkan oleh nabi-nabi bohong-bohongan ini. Dan mereka memang pintar mengambil hati. Isi pesannya selalu bagus, baik,
menyenangkan, menguntungkan. Engkau akan beruntung, engkau akan selamat, engkau akan diberkati, dilindungi oleh Tuhan dan sebagainya. Yang penting selalu menyenangkan pelanggan. Supaya pelanggan-pelanggannya lengket pada dia. Tidak pernah menyinggung kesalahannya. Meskipun seandainya mereka tahu, pura-pura tidak tahu aja. Apalagi menegur dengan keras. Segala dosa-dosanya tidak akan mereka lakukan. Mereka juga tidak mengarahkan orang-orang untuk memeriksa di dalam Alkitab. Apa yang sudah Tuhan tulis di dalam Alkitab mengenai hal itu. Mereka tidak mengarahkan untuk belajar dari dalam Alkitab. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Roh Kudus ceritakan tentang hal itu. Yang penting udah deh, kamu nurut aja sama aku. Taati perintahku. Meskipun mereka selalu bawa-bawa nama Tuhan. Dengan mudah, dengan sering selalu bawa nama Tuhan. Kenapa? Supaya kalau pakai nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada saya. Itu yang sering mereka katakan. Dan kalau bawa-bawa nama Tuhan, orang yang mau bantah, mau melawan jadi segan duluan. Jadi takut duluan, gak jadi membantah deh. Jangan-jangan nanti aku melawan Tuhan sungguhan. Ini ciri-ciri dari nabi-nabi palsu itu. Bahayanya mereka membius orang-orang seperti Ahab. Meskipun kamu menyembah berhala, meskipun kamu melakukan banyak kesalahan dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tenang aja. Tuhan masih mau berfirman kepadamu. Tuhan masih mau memberkati rencana-rencanamu, menolong sampai engkau menang, berhasil dalam segala perbuatanmu. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Dan orang-orang yang terbuai oleh nabi-nabi bohong-bohongan ini, mereka akan terus melaju dalam kesalahannya. Terus makin lama makin parah dalam dosa-dosanya. Sampai akhirnya tiba-tiba binasa, terhilang jiwanya. Sementara itu, suruhan yang disuruh memanggil Nabi Mika sudah sampai kepada Miha. Dia sudah beri pesan sponsor kepada Nabi Miha. Mika, nabi-nabi yang lain sudah sepakat loh, mereka meramalkan yang baik buat raja. Kamu juga harus meramalkan yang baik. Jangan kasih nubuatan yang jelek-jelek seperti kamu dulu-dulu. Rupanya mereka sudah tahu reputasi Mika sebelum itu. Selalu memberi nasihat yang keras, menegur dosa dan kesalahan si Ahab. Tapi Mika tidak mau diatur-atur oleh orang-orang yang sudah biasa bikin nubuat sesuai pesan sponsor, sesuai pesanan dari pelanggan. Mika bilang, demi Tuhan yang hidup. Apa yang Tuhan firmankan kepadaku, itu yang akan kusampaikan nanti. Akhirnya Mika sampai kepada Raja Ahab dan Raja Yosafat. Dan seperti apa yang Ahab tanyakan kepada nabi-nabi palsu tadi, itu yang dia tanyakan juga kepada Mika. Mika, apakah aku boleh pergi berperang ke Ramot Gilead? Atau aku harus membatalkannya? Awalnya Miha jawab asal-asalan aja. Persis sama seperti kata-kata nabi palsu tadi. Majulah, kamu akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tapi rupanya si Ahab ini dia mengerti dengan tepat. Kapan si Miha ini ngomong asal-asalan, bicara ngawur aja, memperolok-olok dia. Sampai si Raja Ahab ini dia marah. Berapa kali aku harus menyuruh kamu bersumpah. Bicara yang benar demi nama Tuhan. Karena itu si Mika mulai menyampaikan pesan dari Tuhan. Jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung. Seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Jelas Mika katakan, tidak punya gembala, tidak punya Tuhan. Kemana? Mati tuannya, tidak ada lagi. Jelas Mika menyampaikan pesan dari Tuhan. Kalau kamu tetap berkeras hati untuk pergi, kamu akan kalah. Bahkan pemimpinmu, Tuhan gembalamu akan mati. Bagaimana sikap Ahab? Rupanya dia tidak peduli akan pesan dari Tuhan.
Dia cuma merajuk, bilang pada Yosafat, lihat, benar kan? Tidak pernah Mika ini memberikan nasihat yang enak buat aku. Selalu nubuatnya tidak enak. Si Ahab tidak suka dengan kata-kata yang keras, teguran Tuhan yang keras. Sukanya cuma kata-kata yang manis, seperti yang nabi-nabi palsu itu lakukan. Si Mika melanjutkan lagi. Demikianlah firman Tuhan, kata Mika. Aku lihat Allah bertahta di atas tahtanya dan berkata, siapa yang akan membujuk Ahab supaya Ahab pergi berangkat ke Ramot Gilead dan mati di sana. Kemudian muncul satu roh dan roh itu berkata, aku yang akan membujuknya. Dengan apa, kata Tuhan? Aku akan keluar dan aku akan menjadi roh dusta di dalam mulut nabi-nabi palsunya. Jelas Ahab menunjukkan roh apa yang ada di dalam mulut nabi-nabi Ahab ini. Roh dusta, roh tipu yang ada di dalam mulut nabi-nabi palsu ini. Setelah mendengar itu, Sedekia maju. Dia tampar pipi si Nabi Miha sambil berkata, mana mungkin roh Tuhan pindah dari aku dan berbicara kepadamu. Begitu nekat, begitu kejam kasar si Sedekia ini. Apa Mika tidak kesakitan? Pasti Mika kesakitan ditampar oleh orang dewasa. Tapi Mika tidak membalas. Mika tahu, Mika yakin ada hakim di atas segala hakim yang melihat semua yang terjadi. Pasti Tuhan bikin perhitungan sendiri dengan si Sedekia ini. Mika cuma berkata, nanti kamu akan buktikan sendiri. Pada saat kamu lari dari satu tempat ke tempat lain untuk menyembunyikan dirimu. Ahab dan Yosafat, juga semua nabi-nabi yang lain, juga semua tentara mungkin yang ada di sana, pasti melihat hal ini. Kita lihat nabi-nabi palsu ini, begitu mudahnya mereka mengklaim Tuhan, roh Tuhan itu ada pada dia. Seakan-akan roh Tuhan benar-benar ada pada si Sedekia dan teman-temannya. Memang seperti ini ciri nabi-nabi palsu ini. Nabi-nabi bohong-bohongan ini, mereka begitu berani memuji-muji dirinya sendiri. Mengangkat-angkat dirinya sendiri. Mereka berani memberi rekomendasi yang terlalu tinggi. Rekomendasi yang terlalu berlebih-lebihan buat dirinya sendiri. Bila perlu mereka mengarang-arang cerita yang tidak pernah ada. Atau meskipun mungkin pernah ada kejadiannya, tapi ditambah-tambahi, dihiperbolakan. Apa tujuannya? Supaya orang-orang kagum mendengar itu. Mereka lengket, lekat pada nabi-nabi itu. Tidak seperti yang Yohanes Pembaptis lakukan. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia makin bertambah-tambah dan aku makin berkurang-kurang. Yohanes Pembaptis melengketkan orang-orang, melekatkan orang-orang pada putra manusia Yesus. Tapi tidak seperti itu yang diperbuat oleh nabi-nabi bohong-bohongan ini. Mereka justru melengketkan, melekatkan orang-orang, mangsa-mangsanya itu kepada dirinya sendiri. Supaya mereka mau buka hati, percaya, yakin sepenuhnya. Dan menurut semua yang nabi-nabi palsu ini katakan. Orang-orang ini karena itu begitu berani memuja-muja diri sendiri. Menceritakan kepada orang sebanyak mungkin. Agar banyak orang itu percaya memuja-muja dia. Padahal Tuhan bilang dalam Amsal 27 ayat yang kedua. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Ini yang Tuhan katakan. Jangan bibirmu sendiri yang memuji-muji engkau. Tapi biar orang lain. Kenapa? Karena kalau orang itu memuji dirinya sendiri, itu tidak sah, tidak teruji. 2 Korintus 10 ayat 18 mengatakan, karena bukan orang yang memuji dirinya sendiri yang sah, tetapi orang yang dipuji Tuhan. Karena Tuhan bisa lihat sampai ke dalam hati dan pikirannya. Selain itu, apalagi ciri dari nabi-nabi bohong-bohongan ini? Mereka berani main kasar. Kalau dengan cara-cara halus, kata-kata yang lembut dan manis, mereka tidak berhasil
meyakinkan mangsanya. Mereka tidak akan segan-segan pakai cara-cara yang kasar, bahkan cara-cara yang kejam. Mereka mengintimidasi, menekan, menakut-nakuti, membuat orang jadi khawatir, jadi takut, jadi panik. Apa tujuannya? Supaya orang itu mengambil jalan pintas, menuruti aja semua yang disodorkan oleh nabi-nabi palsu ini. Awas, meskipun mungkin apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu keluar dari jalan Tuhan, berlawanan, bertentangan dengan firman Tuhan. Orang itu mungkin tahu, dia sadar, waduh, ini sudah pakai bumbu dosa di sana sini, bumbu tipu-tipu kanan, tipu kiri, bohong di sana sini. Tapi karena merasa panik, terjepit, ditakut-takuti, diintimidasi, diancam, ditekan, terpaksa dia ambil jalan pintas itu. Ini bukan cara kerja Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan bekerja dipimpin oleh damai sejahtera yang melebihi segala akal. Ini cara kerja Tuhan. Kalau dipimpin oleh panik, takut, khawatir, stop dulu. Jangan terus berjalan, stop. Tanya Tuhan dulu. Selanjutnya kita lihat. Mika sudah memberitahu dengan jelas kebohongan dari Sedekia dan nabi-nabi yang lain. Dan kalau tetap ngotot untuk pergi, apa yang akan terjadi? Kalah. Bahkan pemimpinnya akan mati. Di sisi lain, Ahab pun sudah mengerti dengan jelas bahwa Mika ini benar-benar nabi Tuhan yang benar. Menyampaikan firman nubuatan yang benar dari Tuhan. Dan pasti akan terjadi. Bagaimana reaksi Ahab? Apa Ahab berterima kasih lalu membatalkan rencananya? Ternyata sama sekali tidak. Ahab justru marah. Dia suruh menangkap dan memenjarakan si Mika. Dan memberi roti dan air kesukaran. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan air kesukaran ini. Tapi pasti sesuatu yang membuat Mika jadi begitu menderita. Sampai aku pulang, kata si Ahab. Kelihatan dia tidak peduli, tidak mempercayai kata-kata si Nabi Mika. Dia tidak menggubris. Meskipun begitu, si Mika masih berusaha lagi untuk terakhir kalinya. Memperingatkan, menahan Ahab supaya tidak jadi pergi. Mika berkata, jika kamu pulang dengan selamat, berarti Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Tapi si Ahab tetap mengeraskan hatinya. Tidak mau menerima, tidak mau melakukan kata-kata yang dari Tuhan. Dan itu jadi kebinasaannya. Bagaimana dengan si Yosafat? Dia juga sudah melihat dengan matanya sendiri. Dia sudah mendengar dengan telinganya sendiri. Bagaimana reaksi dari Yosafat? Ternyata seperti kata pepatah, seperti lembu yang dicocok hidungnya. Ini yang terjadi pada Yosafat. Dicocok hidungnya, artinya lembu itu ditusuk hidungnya, kemudian dimasuki tali kang. Meskipun lembu itu badannya besar, kuat, kalau dia sudah dicocok hidungnya dan diikat dengan tali kang, untuk selanjutnya dia akan dikendalikan sepenuhnya oleh orang yang memegang tali kang itu. Dan memang seperti inilah yang terjadi pada Yosafat. Dia dikendalikan sepenuh oleh si Raja Ahab. Kenapa Yosafat mau? Karena sudah terlanjur buka hati, terlanjur percaya, menerima. Seharusnya si Yosafat ini dia bisa menasehati Ahab. Taati dong kata-kata Miha. Dia kan nabi Tuhan yang benar. Taati, batalkan perang. Jangan jadi perang. Paling sedikit tunda dulu, jangan maju perang sekarang atau dalam waktu dekat. Seandainya Ahab mau, bisa merubah sejarah. Seandainya Ahab tidak mau sekalipun, si Yosafat dia pulang. Bisa pulang kembali ke Yerusalem, selamat dia. Si Yosafat juga bisa menasehati si Ahab, jangan kamu penjarakan Mika. Mika adalah nabi Tuhan yang benar. Jangan berani-berani menjamah biji mata Tuhan. Kamu akan menarik murka Tuhan. Sebaliknya, singkirkan Sedekia. Ini nabi-nabi palsu yang justru akan membawa kamu ke dalam celaka.
Seharusnya Yosafat bisa menasehatkan ini kepada Ahab. Tapi apa Yosafat melakukan? Sama sekali tidak. Dia hanya diam aja, menurut aja. Persis seperti lembu yang sudah dicocok hidungnya. Selanjutnya kita lihat Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran. Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Kenapa? Kok si Ahab ini dia perlu menyamar jadi tentara, tidak mau pakai baju kebesarannya, tidak mau pakai mahkota rajanya, baju rajanya. Rupanya si Ahab ini mau menyelamatkan dirinya sendiri. Pasti dia tahu raja itu adalah target yang utama, target yang pertama yang dikejar oleh musuh, yang dijadikan sasaran utama yang harus ditangkap dan dibinasakan lebih dulu. Kalau rajanya sudah dibinasakan, tidak ada lagi yang memberi komando, tidak ada lagi yang memimpin tentara. Dengan mudah maka tentara-tentara akan dikalahkan. Selain itu, pasti si Ahab ini dia ingat juga kata-kata Nabi Miha, tidak punya gembala, tidak punya tuan, akan mati. Rupanya ada sedikit kekhawatiran juga dalam hatinya. Karena itu dia pikir, aku tipu aja si musuhnya. Biar Yosafat aja yang jadi raja, biar Yosafat aja yang jadi gembala atau tuannya. Kalau memang gembalanya harus mati, seperti kata-kata si Mika, ya biar Yosafat aja yang mati. Tapi aku bisa tetap selamat. Lihat, begitu kejam si Ahab. Dia tidak peduli seandainya Yosafat yang mati. Padahal Yosafat sudah begitu percaya. Tidak ada kepentingan dari Yosafat untuk pergi berperang ke Ramot Gilead. Semata-mata hanya untuk menolong si Ahab. Tapi ini yang dilakukan oleh Ahab. Memang seperti inilah sifat dari ante-ante iblis. Diperas sampai habis mangsanya. Kalau sudah tidak bisa diperas lagi, tidak bisa memberi keuntungan lagi, bila perlu korbankan aja. Serahkan kepada musuh, biarkan mati, asal aku selamat. Bagaimana sikap Yosafat atas usulan Ahab? Kalau kita baca cerita berikutnya, ternyata Yosafat mau-mau aja, setuju-setuju aja. Dia pakai baju kebesaran raja dan masuk dalam pertempuran sebagai raja. Padahal dengan demikian dia dijadikan target utama dari musuh. Apa Yosafat tidak mengerti kalau dia yang dijadikan target? Kenapa dia mau-mau aja? Karena dia sudah terlanjur buka hati. Apa aja yang dikatakan, yang diperintahkan, yang diusulkan oleh Ahab. Si Yosafat ini dia turuti aja. Sekalipun dijebak, diumpankan. Betul-betul tidak bisa masuk akal. Kelihatannya begitu bodoh. Begitu dibutakan matanya. Dan orang-orang yang mau buka hati pada orang yang salah. Pada hamba-hamba ante-ante iblis seperti Raja Ahab ini. Akan juga kena celakanya. Ikut kena hukumannya. Tidak hanya mental tapi juga fisik. Moral, material, semua kena. Secara akal pasti Yosafat yang diburu, dikejar, dijadikan target utama. Dan kenyataannya memang seperti itu. Seharusnya dengan akal Yosafat yang mati. Tapi Allah itu begitu baik. Di dalam kemahatauannya Tuhan melihat bahwa Yosafat terjebak di dalam kebodohannya. Sebenarnya di dalam hatinya Yosafat ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia cinta Tuhan, ingin memperkenankan hati Tuhan. Dan Tuhan lihat kalau Tuhan tolong, kalau Tuhan selamatkan Yosafat, maka Yosafat akan sungguh-sungguh bertobat sampai dalam hati dan pikirannya. Dan pada hari-hari yang akan datang, Yosafat masih bisa meningkat lagi kerohaniannya, jadi lebih indah. Juga Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa Yehuda lewat Yosafat. Dan Tuhan lihat Yosafat mau melakukan baik-baik bagiannya. Dan kalau kita baca dalam 2 Tawari 19 ayat yang keempat, ternyata Yosafat ketika dia sudah pulang dari peperangan ini, dia betul-betul melakukan rencana Tuhan. Dia turun sendiri ke antara rakyat Yehuda dan membawa mereka untuk berbalik
bertobat kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan kemurahan untuk Yosafat. Tidak jadi mati, tapi Tuhan beri umur sambungan, tambahan kesempatan. Sebelum peperangan itu terjadi, sebelum masalah keadaan yang begitu mencekam terjadi, Tuhan sudah bekerja di dalam hati Raja Aram. Sampai Raja Aram ini bisa mengeluarkan satu perintah yang tidak masuk akal. 1 Raja 22 ayat 31 sampai 32 mengatakan, adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel aja. Lucu, dia menyuruh cuma berperang melawan Raja Israel aja. Meskipun perintah ini merugikan bagi tentaranya, tapi justru menguntungkan untuk Yosafat. Kita lihat Tuhan Maha Kuasa. Dia menguasai hati raja, juga hati siapapun manusia. Dan Tuhan arahkan sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya peperangan terjadi. Dan seperti apa yang telah Nabi Mika nubuatkan, pasukan Aram lebih unggul dan mengalahkan pasukan Israel. Para pasukan Aram, para panglima pasukan Aram, mereka mencari dan menemukan orang yang memakai baju kebesaran raja. Dan mereka mulai mengepung si Yosafat. Mungkin anak panahnya sudah diarahkan kepada Yosafat. Juga tombak, pedang sudah diarahkan. Cuma tinggal tunggu komando aja. Pasti mati si Yosafat. Menyadari keadaannya yang di ujung tanduk, Yosafat dia berseru-seru, menjerit-jerit. Meskipun tidak dicatat di dalam Alkitab kepada siapa Yosafat ini menjerit. Apa yang dia jeritkan kita tahu dengan pasti. Yosafat menjerit minta ampun pada Tuhan. Minta pertolongan pada Tuhan. Dan kita lihat dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 33 dikatakan, segera sesudah panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Waktu musuh melihat, loh ternyata bukan Raja Ahab, bukan Raja Israel, mereka undur dari Yosafat. Lucu sekali, sesuai dengan perintah yang mereka dapat dari negeri Aram. Sebenarnya dengan pikiran akal logika yang biasa, meskipun ini bukan Raja Israel, pasti dia bukan orang sembarangan. Pasti orang pilihan yang dijadikan raja boneka ini. Seandainya dibunuh pun ya gak rugi. Atau mungkin bisa ditangkap, diinterogasi, ditanya. Di mana Raja Israel yang sebenarnya? Bisa dipaksa untuk menunjukkan kepada Raja Israel yang sebenarnya. 1 Raja-Raja menunjukkan alasan yang kasat mata. Yang kelihatan dari luar. Bahwa dia bukan Raja Israel. Karena itu musuh undur dari Yosafat. Ini alasan yang kelihatan yang dicatat oleh 1 Raja-Raja. Tapi kalau kita baca dalam 2 Tawari 18 ayat yang ke-31, beda. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Jadi kita lihat di balik layar ada Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menolong Yosafat. Dengan cara yang bagaimana? Selanjutnya ayat itu dikatakan, dalam terjemahan baru dikatakan, Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Allah yang membujuk pasukan Aram itu. Tapi kalau membujuk masih bisa gagal. Kalau orang yang dibujuk gak mau bisa gagal. Terjemahan lama punya terjemahan yang lebih baik. Diundurkan Allah akan mereka itu. Jadi di sini Allah yang aktif. Allah yang aktif bekerja mengundurkan pasukan Aram. Sehingga menjauh dari Yosafat. Ini cocok dengan King James Version. God moved them to depart from him. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menggeser, memindahkan, mengalihkan pasukan musuh itu sehingga mereka menjauh dari Yosafat.
Meskipun di dalam peperangan yang begitu seru, begitu mengerikan, mencekam, kita tahu ada tangan Tuhan yang bekerja. Tetap Tuhan kita yang menguasai segala situasi kondisi. Demikian juga kita sekarang. Meskipun dalam situasi yang begitu mencekam apapun yang terjadi, kita yakin kita punya Tuhan yang mengontrol, menguasai, mengendalikan semua kondisi. Ada amin saudara? Selanjutnya kita lihat si Raja Ahab. Dia menyamar untuk mengelabui musuh. Dia pikir aku bisa mengelabui musuh. Pakai baju tentara, tidak kelihatan. Tidak cuma musuh saja yang mau ditipu oleh Raja Ahab. Dia juga mau menipu Tuhan. Supaya keliru. Kalau seandainya mati biar gembalanya si Yosafat aja yang mati. Tapi apa yang terjadi? 1 Raja 22 ayat 34 menunjukkan ada seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Tidak tahu siapa itu, tidak tercatat namanya. Tidak penting buat Tuhan. Tapi Tuhan bisa menggerakkan semua orang, setiap orang. Memanah. Kelihatannya dengan sembarangan aja. Tanpa ada satu sasaran yang pasti. Tapi Tuhan bisa mengarahkan anak panah itu. Tepat mengenai Raja Ahab. Bahkan tepat di celah yang tidak masuk dalam pikiran orang. Di celah antara persambungan baju sirahnya. Yang mungkin cuma sekian senti aja besarnya. Lihat, apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan ini? Yesaya 44 ayat 26a mengatakan, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Meskipun si Nabi Mikha meringkuk dalam penjara, tapi Tuhan sendiri yang bekerja untuk membuat semua kata-kata firman Tuhan. Semua yang sudah dinubuatkan itu terjadi. Tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan apa yang sudah Tuhan firmankan. Si Ahab menyadari dia kena tembak. Dia berkata kepada pengemudi keretanya, putar bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Dia minta dibawa keluar. Tapi ternyata pertempuran semakin seru aja. Sehingga kereta Ahab tidak bisa keluar. Dan Ahab terpaksa. Dia harus menderita kesakitan tanpa bisa keluar. Tetap berada di dalam peperangan yang berkecamuk makin parah itu. Dan dia dipaksa untuk melihat bagaimana nubuatan Mika terjadi. Bagaimana tentara Israel dikalahkan, tercerai-berai seperti domba yang tercerai-berai tanpa gembala. Sementara darah terus mengalir keluar. Sakit bukan main. Mungkin anak panah yang ujungnya tajam seperti kail itu tidak bisa dikeluarkan dari tubuhnya. Kesakitan begitu ngeri, menyerikan sekali. Darah keluar, terus mengeluar. Terus keluar dari tubuh si Ahab. Makin lama makin banyak. Sehingga menggenangi, memenuhi lantai dasar dari kereta itu. Dan pelan-pelan makin lemah, makin lemas. Sampai akhirnya pada waktu hari jadi petang, jadi gelap. Ahab mati perlahan-lahan. Mungkin kita bertanya, kenapa kok Tuhan izinkan si Ahab ini mati perlahan-lahan? Kok tidak langsung mati begitu aja? Begitu kena panah langsung mati seketika? Kenapa kok Tuhan biarkan dia tersiksa sekian lamanya? Mungkin beberapa jam menderita kesakitan. Kenapa masih hidup sekian jam sampai petang? Dan dia juga tidak bisa keluar dari medan perang. Ada satu maksud Tuhan. Supaya Ahab dia melihat dengan kepalanya sendiri. Mata kepalanya sendiri, bagaimana nubuatan dari Mika itu digenapi. Tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada satupun yang tidak terjadi. Meskipun Ahab sudah berusaha dengan segala kuasa dan kekuatannya untuk menipu Tuhan.
semua firman Tuhan pasti akan terjadi. Juga selain itu, supaya Ahab sadar kalau dia sudah salah buka hati. Dia percaya kepada nabi-nabi palsunya. Tidak percaya kepada Mika, nabi Tuhan yang benar. Dan selain itu, yang penting juga supaya si Ahab ini dia di tengah kesakitannya pelan-pelan mati. Pasti Ahab mengerti sebentar lagi dia akan mati. Darah sudah keluar begitu banyak. Tubuhnya makin lama makin lemah, makin lemas. Pada saat-saat terakhir. Supaya Ahab ini dia bertobat sungguh-sungguh. Berbalik kepada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan. Seperti yang dulu pernah terjadi dalam kasus Nabot. Pada waktu Elia menegur. Si Ahab bertobat sungguh-sungguh minta ampun pada Tuhan. Kira-kira ini juga yang mungkin terjadi pada si Ahab. Seperti prinsip yang Tuhan catat di dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Menyerahkan orang semacam itu kepada iblis untuk dibinasakan dagingnya agar rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Kalau satu umat Tuhan itu tidak mau bertobat, tetap mengeraskan hatinya sampai akhirnya batas waktu yang Tuhan berikan habis, maka terpaksa Tuhan serahkan kepada iblis supaya disiksa, dibinasakan tubuh dagingnya. Supaya dia sadar dan bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh. Supaya jiwanya bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Mungkin ini juga yang terjadi pada Ahab. Meskipun tubuhnya akhirnya binasa. Dan hukuman itu juga digenapi. Juga hukuman terhadap Nabot, darahnya dijilati oleh anjing. Itu tetap digenapi. Mungkin kalau Ahab sungguh-sungguh bertobat, Tuhan masih mau menerima. Meskipun seperti lolos dari api, selamat tanpa pahala. Kita memang nggak tahu, sebelum-sebelumnya si Ahab kelihatannya sudah begitu keras hati. Nanti kalau kita sampai di surga, kita cari Ahab ya, masuk atau tidak dia ke dalam surga. Bagaimana dengan Yosafat? Meskipun Ahab tidak bisa keluar dari peperangan, ternyata Yosafat dia bisa keluar. Pulang kembali ke Yerusalem. Kita lihat, ada tangan Tuhan yang menguasai, mengendalikan seluruh jalannya peperangan. Si Yosafat kembali ke Yerusalem dan dia sungguh-sungguh bertobat. Tuhan mengutus seorang hambanya yang bernama Yehu bin Hanani dan dia menunjukkan di mana letak kesalahan yang barusan saja Yosafat lakukan. 2 Tawaris 19 ayat 2 dan 3 mengatakan dalam terjemahan lama, mengapa engkau menolong orang fasik dan mengasihi akan orang yang benci akan Tuhan? Maka sebab itu murka besar berlaku atasmu dari hadirat Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tidak hanya untuk Yosafat, tapi juga untuk kita sekarang. Agar kita tidak mengasihi, tidak mau buka hati, tidak mau menerima orang yang membenci Tuhan, yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat, kalau satu orang buka hati pada orang yang salah, itu sangat-sangat besar akibatnya. Karena akan membentuk pola hidupnya, pikirannya, sikap perkataan, perbuatannya. Bahkan membentuk seluruh riwayat hidupnya. Jadi seperti orang yang kepadanya dia buka hati. Ada begitu banyak contoh-contoh yang sudah Tuhan tuliskan dalam Alkitab. Bagaimana akibatnya kalau orang buka hati. Baik contoh-contoh yang benar, buka hati pada orang yang benar. Seperti Yosua kepada Musa. Juga seperti Rut kepada Naomi. Juga Elisa kepada Elia. Juga Timotius kepada Lois dan Eunike. Buka hati pada orang yang cinta Tuhan. Sehingga hidup mereka jadi indah, memperkenankan Tuhan. Sebaliknya kalau buka hati kepada orang yang salah. Seperti Ahab, buka hati kepada Isabel. Juga seperti orang Israel, buka hati kepada 10 pengintai. Atau kepada Korah, Datan, Abiram. Juga seperti Harun, buka hati kepada Miriam. Sehingga berani ikut menyalah-nyalahkan Musa. Atau Amnon kepada Yonadab. Rusak hidupnya.
bahkan seluruh riwayat hidup sisanya hancur. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Tidak hanya kepada manusia-manusia yang kelihatan aja, tapi juga kepada roh-roh pengaruh yang tidak kelihatan. Kita juga harus sangat berhati-hati. Juga kepada perpanjangan tangan dari manusia. Kepada media-media, baik TV, radio, koran, juga media modern, handphone, komputer, media sosial, dengan berbagai macam hal-hal lainnya yang merupakan perpanjangan tangan dari manusia-manusia. Kita harus hati-hati. Karena begitu bahaya kalau sampai salah buka hati. Apa aja bahayanya kalau satu orang itu salah buka hati? Seperti benih, kalau sudah ditaburkan ke tanah, dia pasti akan tumbuh jadi tanaman yang dewasa. Ini yang Tuhan tulis dalam Yesaya 61 ayat 11. Benih-benih yang ditaburkan itu pasti akan bertumbuh. Demikian juga benih-benih yang ditaburkan ke dalam hati kita. Semua benih yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita, baik itu benih yang baik, juga benih yang jelek, itu pasti akan bertumbuh. Semua yang kita izinkan masuk, kalau kita mau buka hati, semua pengaruh-pengaruh itu masuk, baik lewat mata, telinga, hidung, mulut, atau semua panca indera yang lain, itu menaburi hati kita. Pasti akan tumbuh. Dan kalau kita mengizinkan benih-benih kedagingan yang masuk, Galatia 6 ayat 7-8 mengatakan kita akan menuai kebinasaan. Sebaliknya kalau kita mengizinkan benih-benih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan Roh Kudus, itu kita akan menuai hidup yang kekal dari Roh Kudus. Semua sama-sama akan tumbuh jadi matang. Dan bahaya selanjutnya, kalau benih-benih itu sudah ada, sudah memenuhi hati seseorang, dia sudah merasa cocok, suka, selanjutnya dia akan cari lagi yang sesuai dengan apa yang sudah memenuhi hatinya. Mungkin lewat segala macam gadget, dia cari lagi tontonan-tontonan itu. Mungkin segala ngurumpi, kata-kata, fitnahan dan segala macam. Cari lagi, dengar lagi, lihat lagi. Dan dengan demikian penaburan itu terus berjalan. Terus makin lama makin banyak. Makin lama makin dahsyat. Makin tinggi mutunya, makin mengerikan, makin keji di dalam dosa. Dan orang itu akan bertambah jahat, tambah matang di dalam dosa-dosanya. Dan selanjutnya kalau sudah matang, sudah penuh di dalam hatinya, tinggal melakukan apa yang sudah matang di dalam hati dan pikirannya. Apa yang sudah memenuhi hati dan pikirannya. Mungkin dia ikut berontak. Ikut fitnah, ikut membunuh, dan segala jenis kejahatan. Dan akibatnya ikut juga kena segala hukuman dan celaka-celakanya. Karena manusia itu memang peniru yang ulung. Dan masalahnya untuk meniru hal-hal yang jahat, yang dosa, itu lebih mudah. Karena manusia itu condong kepada yang jahat. Lebih suka gelap daripada terang. Sedangkan untuk meniru yang baik itu lebih sulit karena harus menyangkal diri, harus pikul salib mematikan daging. Oleh karena itu kita harus sangat hati-hati. Bahaya selanjutnya selalu mulai dari yang kecil. Pasti semua pernah disuntikan, tidak terlalu terasa sakit kan? Kenapa? Karena jarum-jarum itu dibikin sedemikian tipis, setipis mungkin. Dan yang penting ujungnya dibikin sangat runcing. Sehingga dengan ujung yang runcing, jarum itu bisa masuk dengan lancar, masuk dan memasukkan semua cairan obat di dalamnya. Demikian juga cara iblis memasukkan pengaruh-pengaruhnya. Tidak lewat dosa yang besar-besar, kelihatannya dahsyat. Tidak. Lewat dosa yang kelihatannya remeh, ringan, tidak berbahaya. Halah, cuma begitu aja. Remeh, mudah dibuang. Tapi kalau satu orang mau terus dengar, terus lihat, terus baca, makin lama makin banyak benih-benih yang masuk ke dalam hatinya. Benih-benih kejahatan itu sehingga makin banyak, makin meningkat baik kuantitasnya,
juga kualitasnya. Dan kalau sudah banyak, sudah matang, dia akan merusak. Tidak hanya dalam satu segi awal aja, tapi juga akan merembet ke segi-segi hidup lainnya. Dan selanjutnya merambat juga, mempengaruhi, menular kepada orang-orang di sekitarnya yang mau buka hati pada dia juga. Begitu mengerikan. Dan kalau sudah suka, maka dengan mudah itu akan menyedot semua waktu, tenaga, perhatian, pikiran, biaya, sampai habis untuk memenuhi semua apa yang sudah memenuhi hatinya itu. Sehingga kewajiban-kewajibannya jadi terlantar. Baik kewajiban secara jasmani, mungkin pekerjaan, sekolah, kewajiban-kewajiban rumah tangga, juga kewajiban-kewajiban secara rohani. Ada satu suami dengan sedih dia bilang, percuma istriku di rumah. Setiap hari tangannya cuma main HP aja. Habis ngerumpi lewat media sosial, main game. Habis itu nonton, habis itu ngegame. Sudah begitu terikat, meskipun tubuhnya kelihatannya ada di rumah, tapi sama sekali tidak mengurus anak, tidak mengurusi pekerjaan rumah tangga. Sudah begitu terikat, tidak hanya pekerjaan jasmani, hal-hal jasmani saja yang dirugikan, juga hal-hal rohani. Tidak lagi memelihara kebutuhan rohaninya. Segala kebutuhan hidup rohaninya ditelantarkan. Sampai akhirnya pada waktu hujan turun, banjir datang, angin badai bertiup, robohlah ia. Dan Tuhan katakan begitu besar kerobohannya. Sudah tidak punya fondasi iman lagi. Tidak punya kekuatan untuk menolak segala tipu daya iblis. Tidak punya kekuatan untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan bahaya selanjutnya akan terus diolah sampai matang. Tuhan punya rencana untuk mengolah jemaatnya dalam kesucian. Sehingga matang, berlayak jadi pengantin anak domba Allah. Tapi tidak cuma Tuhan aja. Seperti biasa iblis selalu meniru cara kerja Tuhan. Iblis juga mau mengolah umatnya yang mencintai dunia. Mencintai iblis dosa-dosa supaya matang dalam dosa-dosa. Sehingga sempurna dalam dosa. Jadi seperti antikris dan pengantinnya. Memang benihnya sudah ada dalam manusia. Dalam manusia lama sudah ada benih-benih dosa, benih-benih kejahatan. Sampai Tuhan katakan dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, semua akal pikiran hatinya jahat semata-mata. Dan kalau benih-benih dosa ini dibiarkan hidup dan terus dibiarkan tumbuh, dia akan terus bertumbuh sampai matang jadi seperti iblis. Tapi kalau satu orang itu dia mau dilahir barukan oleh Tuhan. Jadi satu ciptaan yang baru, jadi orang yang baru. Maka di dalam hatinya timbul satu benih yang baru, benih ilahi. Dan kalau dia mau menumbuhkan benih ini sampai jadi matang, dia akan jadi sama seperti Tuhan, seperti Kristus. Jadi manusia ini adalah bahan mentah yang hebat, yang bisa diolah sampai jadi seperti Kristus, atau sebaliknya bisa diolah sampai jadi persis seperti iblis. Tergantung kepada siapa dia mau buka hatinya. Kepada siapa dia mau percaya, dengar dan mengikuti segala yang diajarkan. Semua bermula dari kepada siapa dia buka hatinya. Kepada Kristus atau kepada iblis. Pilihan itu ada di masing-masing kita sendiri. Oleh karena itu kita harus belajar. Kita tidak mau jadi seperti iblis. Kita mau lihat bagaimana caranya supaya kita tidak sampai salah buka hati kepada iblis. Bagaimana caranya? Yang pertama Tuhan katakan, jaga hati dan pikiran kita. Setelah kita ditebus oleh Tuhan, setelah kita dilahir barukan jadi ciptaan yang baru, maka adalah kewajiban kita, adalah bagian kita untuk menjaga
supaya hati kita tetap bersih, tetap suci, tidak dikotori oleh benih-benih dosa. Ini kewajiban kita, bagian kita. Kenapa? Supaya terpancar kehidupan, bukan kematian seperti Ahab tadi. Tuhan katakan dalam Markus 7 ayat 21-22, dari dalam hati orang keluar pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, ketamakan, kejahatan, penipuan, hawa nafsu, mata jahat, hujat, congkak, kebodohan, dan lain sebagainya. Yang keluar kejahatan, kematian, bukan kehidupan. Karena itu Tuhan bilang jaga, jangan semua dibiarkan masuk ke dalam hati kita. Kalau semua masuk, juga termasuk benih-benih yang jahat dibiarkan masuk, maka makin lama akan makin banyak. Makin besar pengaruhnya, makin kuat mencengkeram, menguasai, mengendalikan orang itu, hingga akhirnya keluar kematian. Bukan kehidupan, hidupnya jadi gelap seperti gua penyamun. Bukan jadi bait Allah yang suci, bukan, tapi jadi gua penyamun. Iblis yang bekerja. Roh Kudus terpaksa pergi, terpaksa meninggalkan karena Allah tidak bisa bekerja sama, berkompromi dengan dosa, dengan iblis. Kalau Roh Kudus pergi, iblis yang bekerja dengan leluasa. Dia bisa bebas bergerak, menarik orang itu makin dalam dosa, makin celaka dan akhirnya membawa kepada kebinasaan. Karena itu Tuhan berkata dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8, sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Tuhan mau kita menjaga agar hati kita tetap benar, suci di hadapan Tuhan. Bukan cuma luarnya aja. Kalau cuma luarnya aja yang dijaga, tidak akan bertahan lama. Sebentar pasti jatuh dalam dosa. Tuhan mau kita menjaga kesucian sampai dalam hati kita. Terus menerus agar tetap suci dan iblis tidak dapat tempat. Selanjutnya bagaimana cara yang kedua? Pasang saringan, pasang filter. Zaman sekarang pasti semua kita mengerti apa ini. Masker, meskipun tidak enak tetap kita pakai. Karena kita tahu manfaatnya untuk menyaring, menahan. Supaya virus-virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan ada orang yang menambah lagi dengan kacamata tertutup untuk melindungi matanya. Seperti ini juga untuk menjaga hati kita supaya tidak sampai kemasukan segala benih-benih yang jahat. Kita kasih masker hati kita supaya bisa menyaring apa yang masuk ke dalam hati kita lewat mata, telinga, hidung, mulut dan sebagainya. Dengan apa kita kasih saringan, kasih filter untuk hati kita? Yang pertama dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini sebagai patokan kebenaran. Sebelum kita menerima, sebelum kita melihat, mendengar segala sesuatu, kita cocokkan dulu dengan firman Tuhan. Apakah sudah sesuai? Kalau sudah sesuai kita terima. Tapi sebaliknya kalau bertentangan atau melawan firman Tuhan harus kita tolak. Kita pergikan meskipun tetap ada resiko untuk itu. Dengan jalan demikian kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh kita terima dan mana yang harus kita tolak. Dan dengan cara itu Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman itu akan menguduskan kita. Firman itulah kebenaran yang akan menguduskan kita. Karena itu kita harus terus belajar firman Tuhan untuk segala segi hidup kita. Tuhan bilang Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lagi sekali Tuhan tekankan di dalam Markus 2 ayat 24, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kalau kita tidak mengerti patokan kebenaran ini, dengan mudah kita akan tersesat, melakukan kesalahan dalam banyak segi hidup. Oleh karena itu kita harus belajar sedini mungkin. Seperti Timotius, dari kecil dia sudah belajar dari Lois dan Eunike. Pada waktu Paulus datang, si Timotius sudah siap untuk masuk dalam tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya dengan apa lagi kita menyaring benih-benih yang jahat? Dengan pertolongan Roh Kudus.
Seringkali kita tidak bisa meraba, memperkirakan orang ini atau masalah ini akan mengarah kemana? Ke hal yang baik atau membawa ke hal yang jelek. Susah, kita belum bisa memperkirakan. Apalagi kalau penampilannya begini manis, mulut manis, begitu meyakinkan, kelihatannya begitu rohani, bawa-bawa nama Tuhan. Tapi ingat, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa melihat apa yang akan selanjutnya terjadi, bahkan sampai akhirnya. Dan Roh Kudus ingin sekali menolong kita. Roh Kudus ingin jadi guru pribadi, jadi penasehat pribadi untuk kita. Kalau kita mau minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan peneguhan. Kalau benar itu dari Tuhan, Roh Kudus akan berikan damai sejahtera, keyakinan dalam hati kita, sehingga kita berani dengan yakin membuka hati. Tapi sebaliknya, kalau Roh Kudus ini orang yang melihat orang ini adalah orang yang salah, maka Roh Kudus akan mencegah, menahan. Salah satu cara dengan memberi kegelisahan dalam hati. Karena Roh Kudus tidak berikan damai sejahteranya, sehingga timbul gelisah, ragu-ragu. Kalau seperti itu segera stop, berhenti, tanya lagi kepada Tuhan. Roh Kudus juga bisa memberikan karunia-karunia-Nya langsung masuk dalam pikiran dan hati kita. Baik karunia hikmat, marifat, membedakan roh. Sehingga kita bisa dengan yakin menentukan langkah kita. Harus menutup hati kita rapat-rapat atau membuka hati. Selanjutnya dengan apa lagi kita akan menyaring benih-benih yang jahat? Dengan persekutuan tubuh Kristus. Kita tahu Matius 7 menunjukkan satu sifat manusia. Manusia itu lebih mudah melihat selumbar di mata orang daripada balok di mata sendiri. Lebih mudah melihat kesalahan kecil yang ada pada orang lain daripada kesalahan besar yang ada pada dirinya sendiri. Tapi kalau dalam persekutuan tubuh Kristus itu ada nasihat, ada kasih Kristus dan kesucian, maka sifat ini bisa sangat menguntungkan. Satu sama lain bisa saling menasehati, saling menunjukkan kekurangan kesalahannya, apa yang mungkin terluput dari penglihatan kita, apa yang mungkin tidak kita sadari, tidak kita mengerti, akan dilihat oleh saudara yang lain. Dan dengan saling menasehati, maka kesalahan-kesalahan itu akan berkurang. Syaratnya harus ada saling menasehati dalam kasih, kesucian dan ketulusan dari Kristus. Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita tidak sampai salah buka hati. Yang ketiga, ambil keputusan yang tegas. Setelah kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh kita terima dan mana yang harus kita tolak, yang harus kita lakukan, ambil keputusan yang tegas. Kalau kita mau melakukannya, meskipun itu beresiko, maka Tuhan akan memberi kita tuntunan. Langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan. Dan sampai di mana kita tahu, sampai di situ juga yang harus kita lakukan. Kata Filipi 3 ayat 16. Meskipun ada resiko, meskipun itu melawan orang banyak. Keluaran 23 ayat 2a mengatakan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Meskipun ada begitu banyak orang yang melakukan, bahkan mungkin semua orang ikut melakukan, tapi kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus punya pendirian, keluar. Jangan ikut arus dosa, jangan ikut mode dunia yang membawa kepada celaka dan kebinasaan itu. Meskipun mayoritas itu bukan berarti kebenaran. Kebenaran bagi kita adalah firman Tuhan. Ini adalah satu-satunya patokan kebenaran yang sejati. Selanjutnya, yang keempat, keluar dari pergaulan yang jahat. Kita sudah sering lihat ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Seperti yang Mazmur 1 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam bicara orang fasik, atau berdiri pada jalan orang berdosa, atau duduk dalam perhimpunan orang pengolok.
Kalau dia sudah tahu ini kata-kata dari orang fasik, pembicaraan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, jangan ikut terus, keluar. Jangan terus berdiri di sana, jangan terus duduk dalam perhimpunan orang pengolok, terus dengar. Jangan, Tuhan bilang, terapkan prokes, protokol kesehatan, pasang masker, pasang saringan firman Tuhan, jaga jarak, jauhi. Jangan terus berkumpul dekat, jangan terus buka hati, cuci tangan. Jangan ikut-ikut dalam segala perbuatan jahatnya. Jangan ikut dalam kerumunan mereka. Jelas Efesus 5 ayat 11 mengatakan, jangan bersekutu dengan perbuatan-perbuatan gelap yang tidak berbuah. Tapi lebih baik menyalahkannya. Tunjukkan di mana letak kesalahannya. Kalau mereka mau, mereka akan diselamatkan. Terutama untuk orang-orang yang melayani Tuhan. Yang memegang pekerjaan Tuhan. Jangan terus campur. Meskipun seringkali iblis itu begitu lihai. Dia tidak pakai orang dunia di luar sana untuk menaburkan benih-benih yang jahat. Tapi iblis pakai orang yang menyebut, mengklaim dirinya sebagai umat Tuhan. Bahkan berani menyebut dirinya sebagai nabi Tuhan. Tapi nabi bohong-bohongan. Untuk menaburkan benih-benih dosa, benih-benih keduniawian itu ke dalam umat Tuhan. Seperti serigala yang berbulu domba. Terhadap orang-orang yang seperti ini Tuhan katakan, 2 Tesalonika 3 ayat 6, sekarang kami berpesan kepadamu saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, agar kamu menjauhkan dirimu dari setiap saudara yang berjalan dengan tidak patut dan tidak menurut pengajaran yang kamu terima dari kami. Jelas Paulus katakan, jauhkan dirimu. Jangan terus buka hati, terima semua nasihat, pendapat, kata-katanya, pola pikirnya, falsafah hidupnya. Jangan terima, jangan percayai, jangan ikuti, jangan lakukan. Tapi jauhkan diri. Layani orang seperti ini, benci dosa-dosanya, tapi jangan terima nasihatnya. Yang kelima, bagaimana caranya agar kita tidak sampai salah buka hati? Menyalipkan segala keinginan daging, segala keinginan mata, tubuh, hawa nafsu, segala keangkuhan hidup. Pasang salib di mata, pasang salib di telinga, di hidung, di mulut kita, juga di segala tingkah laku kaki tangan kita. Seringkali orang meremehkan, halah gitu aja loh, ngerti-ngerti aku. Nggak mungkin deh saya jatuh, enggak lah saya ngerti kok. Awas Tuhan bilang. Pasti kita ingat ceritanya si Salomo. Siapa yang tidak tahu Salomo? Pada awalnya dia adalah satu orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan berkenan datang kepada Salomo. Dan Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Melebihi semua orang. Tapi apa yang terjadi ketika Salomo dia mulai buka hati. Buat istri-istrinya yang dia ambil dari bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan. Yang menyembah dewa-dewa yang lain. Satu kejatuhan yang sangat besar. Sampai Salomo jadi orang yang begitu najis. Oleh karena itu Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu biarlah orang yang menyangka bahwa ia berdiri tegak. Berhati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Jangan menyangka diri terlalu hebat. Lebih baik kita berhati-hati. Supaya jangan sembarangan buka hati pada orang-orang yang melawan kehendak Tuhan. Dalam dunia medis ada satu slogan yang diterima oleh banyak orang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur sakit, maka akan timbul kerusakan, cacat. Baik yang kasat mata maupun yang tidak kelihatan. Itu jadi satu cacat yang dibawa terus. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk jasmani aja. Demikian juga secara rohani. Tuhan bilang jangan sampai jatuh dalam dosa. Lebih baik cegah. Karena satu orang berdosa itu dapat membinasakan banyak perkara yang baik. Kata Pengkhotbah 9 ayat yang ke-18b.
Ini yang Tuhan katakan, jangan sampai cacat, jangan sampai sakit jatuh dalam dosa. Supaya tidak sampai timbul kerusakan-kerusakan rohani. Sehingga rencana Tuhan jadi batal dalam hidup kita. Meskipun mungkin belum timbul, muncul dalam perbuatan nyata. Masih timbul dalam pikiran dan hati kita. Tapi di hadapan Tuhan sudah dihitung sama. Dan dapat hukuman yang sama juga. Oleh karena itu, sebagai peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, Efesus 4 ayat yang ke-27, jangan beri tempat kepada iblis. Sejak awal, tutup rapat-rapat untuk iblis. Pasang salib pada mata, telinga, pikiran, hati kita. Pasang salib pada apa yang kita baca, kita tonton, kita lihat, semua yang kita dengar. Jangan kepo, jangan ingin tahu. Seringkali orang bilang, pingin tahu satu kali aja deh, awas. Itu jarum suntik yang runcing, yang si iblis bisa memasukkan begitu banyak dosa-dosa dengan lancar selanjutnya. Jangan kita buka hati sama sekali pada orang-orang yang salah, juga pada antek-antek iblis ini. Sebagai ayat yang terakhir, kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada seseorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan akan makan dengan dia dan dia dengan aku. Ini yang Tuhan katakan. Tuhan berdiri di depan pintu hati kita dan dengan lembut Tuhan mengetuk hati kita. Tuhan ingin masuk ke dalam hati kita dengan segala hal-hal rohani, hal-hal yang dari atas. Tuhan ingin kita buka hati kita untuk Tuhan. Buka hati kita untuk hamba-hambanya, untuk segala hal-hal yang dari atas. Dan kalau Tuhan datang, Tuhan masuk dan tinggal dalam hati kita. Tuhan akan bawa segala keilahiannya. Tuhan bawa kuasa, hikmat, marifat, kasih, tuntunan, pimpinan, perlindungan, dan segala apapun yang kita perlukan. Sehingga hidup kita jadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu yang indah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Tuhan, dan selidiki aku, menilai Tuhan. hidupku. Lihat Tak hatiku. ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah yang memenuhi hati kita adalah perkara-perkara yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, atau sebaliknya hal-hal yang salah, yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang. Katakan, Tuhan, aku mau, Tuhan. Aku mau berjuang, Tuhan, supaya Engkau mendapati aku tetap bersih, suci di hadapan-Mu. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku,
lihat hatiku. Biar ini jadi kerinduan hati kita. Biar ini jadi permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, lihat Tuhan, selidiki Tuhan, tunjukkan Tuhan mana-mana yang masih salah, yang belum berkenan kepada Engkau Tuhan, supaya kita bisa memperbaiki. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai Akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, ini kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Engkau yang menunjukkan Tuhan mana-mana yang masih belum benar, mana-mana yang masih kurang benar di hadapan-Mu Tuhan. Tunjukkan Tuhan, sehingga kami boleh memperbaikinya Tuhan. Sehingga boleh Tuhan jadi indah di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara lebih jelas lagi, berbicara lebih kuat lagi Tuhan. Tuhan, mohon Tuhan berbicara dengan lebih sabar Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami tidak sampai bersalah dalam semua yang kami lakukan Tuhan. Dan kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Sehingga segala rencana-Mu yang indah boleh terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan menghadapi setiap permasalahan, setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh mengambil langkah-langkah yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pimpinan-Mu, kuasa-Mu Tuhan terus memimpin setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan karunia persekutuan yang manis dari Roh Kudus lengkap dengan segala buah-buah roh, dan karunia-karunia roh limpah turun ke atas setiap anak-anak-Mu. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.